Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila akan mempersembahkan sebuah video sebagai penilaian akhir yang berjudul Polemik Tes Wawasan Kebangsaan pada KPK. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK yang dilakukan oleh anggota KPK tengah menjadi hal yang disorot oleh masyarakat dan media Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam soal TWK rupanya cukup ganjal dan kontroversial. Terdapat banyak pertanyaan yang dinilai tidak masuk akal dan jauh dari perihal kebangsaan. Adapun pertanyaan dari soal tes wawasan kebangsaan yang tampak menyinggung perihal keinginan melepas hijab, membahas perihal LGBT, mempertanyakan keinginan menjadi istri kedua, membahas kaum Cina, bahkan mempertanyakan mana yang harus dipilih antara Al-Quran dan Pancasila. Terdapat 1.274 pegawai yang dinyatakan lulus, sementara 75 pegawai sisanya dinyatakan gagal. Kebanyakan dari 75 orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas di KPK. Nama-nama seperti Novel Baswedan, Harun Al-Rashid, Giri Subrabdiono, dan lainnya yang dianggap memiliki prestasi yang membanggakan selama menuntaskan kasus-kasus besar sangat disayangkan menjadi bagian dari pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan KPK. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan resminya yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi meminta agar hasil TWK tidak digunakan sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK yang masuk dalam kategori tak memenuhi syarat. Beliau menyebut hasil TWK masih dapat dibenahi dengan melakukan pendidikan di tingkat lembaga. Jokowi juga meminta agar KPK dan lembaga terkait lainnya seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN segera menyelesaikan tindak lanjut dari status alih fungsi pegawai KPK tersebut. 75 pegawai KPK terancam diberhentikan. Hal tersebut menjadi menarik dibicarakan. Bagaimana tidak, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dinilai sangat menyimpang, bahkan mungkin mengandung unsur pelecehan. Pilih Pancasila atau Al-Quran menjadi salah satu pertanyaan, sehingga muncul pertentangan. Pancasila merupakan suatu ideologi, sedangkan Al-Quran merupakan suatu kitab suci. Sehingga keduanya tak seharusnya dipilih kasihi. Hal ini memancing kita semua sebagai warga Indonesia untuk berpikir negatif terhadap penyelenggara TWK. Sehingga muncul pertanyaan di benak kita semua. Mungkinkah ada niatan lain di balik adanya TWK? Mungkinkah pegawai lulus TWK telah ditentukan sebelumnya? Atau mungkinkah TWK sebetulnya hanya formalitas belaka? Tentu saja jawabannya adalah rahasia, yang hanya diketahui oleh Ketua KPK serta lembaga penyelenggara TWK. Kejelasan indikator pengukuran dalam TWK masih tidak jelas. Walaupun Presiden sudah memberikan arahan bahwa tujuan diselenggaranya TWK adalah untuk evaluasi, bukan untuk mengeluarkan pegawai yang tidak lolos. BKN sebagai penyelenggara juga tidak bersikap transparan. Seharusnya BKN terbuka saja mengenai metode pengukuran dan soal-soalnya, agar kecurigaan masyarakat tidak meningkat. Kalau memang benar soalnya menyimpang, maka BKN harus memberikan penjelasan mengapa soal-soal ini dianggap bisa menilai wawasan kebangsaan. Sekian video dari kami. Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan video ini, kami ucapkan terima kasih.